Kedalaman skuad PSG musim ini, auto treble winners. Kiper, PSG punya banyak kiper bagus di skuadnya saat ini. Namun Keylor Navas masih pantas untuk menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Di bangku cadangan, Mauricio Pochettino masih punya Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia itu digait pada musim panas ini dari AC Milan. Bek kiri, Abdou Diallo sekarang menjadi pilihan utama PSG di sektor bek kiri. Pemain asal Senegal tersebut sudah tampil dalam 5 pertandingan pada musim ini. Sebagai pelapis, PSG bisa mainkan Layvin Kurzawa atau Juan Bernat. Mereka juga masih punya Nuno Mendes yang didatangkan pada musim panas ini. Bek tengah, Marquinhos sudah perkuat PSG sejak tahun 2013. Dia sudah menunjukkan performa yang bagus dalam mengawal lini belakang PSG. Pelapisnya adalah El Sadaiele Bitshiabu, pemain didikan Akademi PSG. Sergio Ramos saat ini berusia 35 tahun, namun kemampuannya dalam beroperasi di lini belakang tidak perlu diragukan lagi. Mantan pemain Real Madrid itu dilapis oleh Presnel Kimpembe. Bek kanan, PSG mendatangkan Achraf Hakimi dari Inter Milan pada musim panas ini. Pemain asal Maroko tersebut langsung jadi pilihan di posisi bek kanan. Untuk deputinya, PSG masih memiliki Thilo Kehrer. Gelandang, Marco Verratti sudah cukup lama bermain di PSG. Gelandang asal Italia itu punya visi dan passing yang bagus. Jika Verratti absen, dia bisa digantikan oleh Idrissa Gueye. PSG punya gelandang yang sangat bisa diandalkan dalam diri Leandro Paredes. Jika Paredes harus menepi, PSG masih punya Danilo Pereira. Meski sudah cukup banyak gelandang, PSG tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merekrut Giorgio Wijnaldum secara gratis. PSG saat ini masih punya Rafinha. Sayap kiri, meski kerap digosipkan ingin pergi, Neymar masih tetap setia untuk membela PSG. Penyerang asal Brazil itu punya skill olah bola yang tak perlu diragukan lagi. Sebagai pelapisnya, PSG punya Julian Draxler. Penyerang tengah, PSG berhasil pertahankan Kylian Mbappe dari kejaran Real Madrid. Dengan demikian, Mauricio Pochettino bisa kembali mengandalkan Mbappe untuk menjebol gawang lawan. Mauro Icardi akan jadi cadangan bagi Mbappe. Dan yang terakhir, sayap kanan. PSG berhasil mengontrak Lionel Messi setelah membela Barcelona selama bertahun-tahun. Kedatangan La Pulga jelas akan meningkatkan lini serang tim asuhan Mauricio Pochettino. Pelapisnya adalah Angel Di Maria. PSG serang balik Presiden La Liga, urus saja ligamu. Paris Saint-Germain membalas komentar pedas Presiden La Liga, Javier Tebas. PSG meminta Tebas agar lebih fokus ke masalah domestik di liganya, termasuk utang dan manajemen yang bobrok. Belum lama ini Tebas mengkritik kebijakan transfer PSG pada musim panas ini. Dia menyoroti langkah PSG yang memberikan gaji fantastis di tengah pandemi kepada pemain barunya yang sudah tak muda lagi seperti Lionel Messi dan Sergio Ramos. Tebas kerap mempertanyakan apakah PSG benar-benar tidak melanggar aturan finansial fair play. PSG pun memberikan balasannya. PSG menilai Javier Tebas hanya mencoba mengalihkan perhatian dari masalah di La Liga. PSG menyinggung soal utang besar klub La Liga dan Real Madrid serta Barcelona yang belum menyerah dengan ide soal European Super League. Dari waktu ke waktu, Anda secara terbuka menyerang Liga Prancis, klub kami, pemain-pemain kami, juga pemain dari klub lain, dan fans sepak bola Prancis sambil terus-menerus mengunggah pernyataan yang menghina dan memfitnah yang menyindir bahwa kami tidak mematuhi peraturan keuangan sepak bola dan pernyataan tidak berdasar lainnya. Liga Prancis tidak, seperti Liga Anda, menunggu sampai tahun-tahun belakangan untuk mengambil tindakan dan menerapkan aturan finansial yang keras. Demikian surat yang ditulis Sekretaris Umum PSG, Victoriano Melero, seperti dilansir ESPN. Hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022, Argentina versus Bolivia. Pertandingan digelar di Stadion El Monumental. Berikut ulasan pertandingannya.
Angel Di Maria dilarang main di 3 laga PSG di Liga Champions musim ini, termasuk laga lawan Man City. Liga Champions akan segera bergulir pada pertengahan pekan depan. Ini adalah musim baru, banyak pemain yang siap menyambutnya dengan semangat baru. Namun, ada juga beberapa pemain yang karena kesalahan yang dibuatnya pada masa lalu, mereka masih harus menanggung hukumannya sampai pada awal musim ini. Di antaranya adalah Angel Di Maria. Pemain PSG asal Argentina itu terpaksa harus menyaksikan pertandingan PSG di 3 laga pertama Liga Champions di pinggir lapangan. Dia dilarang bermain karena kesalahan yang dilakukan pada babak semifinal leg kedua musim lalu saat pertandingan melawan Manchester City. Pada laga itu, Angel Di Maria mendapat hukuman kartu merah setelah dia dengan sengaja menginjak kaki Fernandinho dari City. Setelah hukuman itu, Angel Di Maria kemudian dapat bermain kembali mulai pada 3 November pada laga PSG melawan Leipzig. Selain itu, UEFA juga menghukum PSG dengan beberapa hukuman lainnya, di antaranya denda 16.000 euro untuk perilaku tim yang salah secara umum, juga denda 35.000 euro karena pelanggaran lain. Mauricio Pochettino menjadi sasaran denda kedua meskipun klub yang akan membayarnya. PSG juga merupakan pelanggar berulang dalam hal denda untuk tendangan terlambat karena semua pelatihnya sejak Laurent Blanc telah dihukum dengan cara ini setidaknya sekali. Selain Angel Di Maria, pemain PSG lainnya, Idrissa Gueye akan melewatkan pertandingan pertama kompetisi tersebut. Kylian Mbappe harus rela jadi pelayan Lionel Messi di PSG. Mbappe yang selama ini menjadi poros permainan dan sumber gol PSG bersama Neymar, mau tidak mau harus berbagi peran dengan Messi dan bahkan harus ikhlas tidak terus-menerus menjadi sorotan setelah kehadiran Messi. Legenda PSG, Paoletta, yang punya rekor 109 gol bagi klub ibu kota Prancis, mengatakan kepada laman resmi Liga 1 tentang potensial kombinasi Mbappe dan Messi di lini depan. Dia harus beradaptasi, tapi dia akan berkembang pesat bersama Lionel Messi di Paris Saint-Germain. Jika dia punya kecerdasan untuk bergerak dengan baik, memanfaatkan ruang yang diciptakan oleh Messi dan Neymar, dia akan sering menemukan dirinya dalam posisi yang baik berkat kualitas permainan operan-operan mereka, dan karenanya dia akan mampu mencetak banyak gol. Fakta bahwa dia bisa bermain bagus di sisi sayap maupun di tengah akan menjadi aset. Meski begitu, selalu ada resiko bahwa salah satu dari ketiganya akan mencetak lebih sedikit gol. Jika itu yang terjadi pada Kylian, dia harus menerimanya. Tapi saya pikir mereka padu. Mereka adalah dua pemain dengan kualitas besar yang suka menguasai bola meskipun mereka memiliki gaya yang berbeda. Mereka saling melengkapi. Saya berharap mereka akan berhasil membentuk trio yang tangguh bersama Lionel Messi.